Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdawi Hasmir, NIM 091158091904 dari Universitas Muhammadiyah Sedenring Rapang, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Agribisnis semester 6. Nah, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pembangunan pertanian agribisnis. Adapun pokok bahasanya adalah yang pertama, paradigma pembangunan agribisnis, dan yang kedua, Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015 sampai 2019. A. Paradigma pembangunan agribisnis. Yang pertama, pengertian pembangunan. Secara teoritis, pembangunan merupakan upaya untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga program-program pembangunan yang dicanangkan senantiasa bersifat ide-ide pembaruan inovasi, baik yang berupa fisik maupun non-fisik. Nah, program pembangunan yang bersifat fisik misalnya berupa pembangunan infrastruktur, sedangkan program pembangunan yang bersifat non-fisik misalnya pembangunan suprastruktur dan pemberdayaan manusia atau sumber daya manusia. Nah, pembangunan ekonomi atau economic development merupakan bagian pembangunan secara keseluruhan. Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menekankan aspek perubahan struktur ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat dalam jangka yang panjang. Nah, teori-teori pembangunan ekonomi mengaitkan pertumbuhan pendapatan kotor nasional atau GNP dengan 4 faktor penting, yaitu yang pertama, akumulasi modal, yang kedua, sumber-sumber daya baru, yang ketiga, kemampuan teknologi, dan yang keempat, pertambahan penduduk. Yang kedua, pengertian paradigma pembangunan. Paradigma pembangunan adalah cara pandang terhadap suatu persoalan pembangunan yang digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan, dalam arti pembangunan baik secara proses maupun sebagai metode untuk mencapai peningkatan kualitas kehidupan manusia dan kesejahteraan bagi masyarakat petani. Yang ketiga, perubahan paradigma pembangunan. Paradigma pembangunan di Indonesia telah mengalami perubahan diawali dari pembangunan berkelanjutan, di mana pembangunan pertanian ini dapat memberikan kontribusi penting terhadap penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan petani, mendorong pemerataan pendapatan, dan pemerataan kesempatan berusaha dan pelestarian sumber daya alam. Nah, mengingat paradigma pembangunan berkelanjutan berupaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kebutuhan generasi masa depan. Pembangunan pertanian pada masa lampau yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan dampak negatif terhadap ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan. Akibatnya, setelah hampir 4 dasawarsa pembangunan berlangsung, kondisi pertanian nasional masih dihadapkan pada berbagai masalah. Di antaranya yang pertama, menurunnya kesuburan dan produktivitas lahan, berkurangnya daya dukung lingkungan, meningkatnya konversi lahan pertanian produktif, mulusnya lahan kritis, meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan, menurunnya nilai tukar, penghasilan dan kesejahteraan petani, meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran di pedesaan, dan yang terakhir, terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat. B. Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015 sampai 2019. Yang pertama, arah kebijakan dan strategi pembangunan pertanian. Arah kebijakan dan strategi nasional pembangunan pertanian dalam 5 tahun ke depan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN ketiga 2015 sampai 2019, di mana RPJMN tersebut sebagian pencahayaan dari visi
terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Visi tersebut dijabarkan menjadi 7 misi serta 9 agenda prioritas atau NAWA Cita. 2. Strategi Kementerian Pertanian. Nah, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 7 strategi utama penguatan pembangunan pertanian untuk kedaulatan pangan atau P3KP sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan. Yang kedua, peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian. Yang ketiga, pengembangan dan perluasan logistis benih bibit penguatan kelembagaan pertanian. Yang keempat, pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian. Yang kelima, pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi. Dan yang terakhir, penguatan jaringan pasar produk pertanian. Nah, itulah tadi materi mengenai pembangunan pertanian agribisnis yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.